Ya mungkin itu sih. Jadi hal yang sederhana aja lakukan itu buat yang namanya daily checklist, itu harus menurut saya. Iya, Baru itu keluar tuh prioritinya yang mana, gitu kan. Kadang ada yang ngeluh begini, "Bu, kerjaan gua tuh hari ini banyak banget." Ya. Cuma setelah saya tanya, "Boleh nggak kamu sebutin 3 pekerjaan apa yang kalian bilang tadi itu banyak?" Setelah nih sama-sama kita diskusi ini, sebutin nih A, B, C, D, E. Ternyata dari 5 atau 6 yang dia ngomong, itu menurut saya hanya 3 atau 2 yang menurut saya paling urgent, paling prioritas yang kalian jam sekarang ini harus kerjakan. Bicara sama anak-anak gitu loh. Saya nggak bilang kalian tuh nggak kerja, saya bilang. Tapi kerjanya itu tidak sistematis. Ya itu tadi, karena nggak biasa buat checklist, nggak tahu apa yang harus dikerjakan hari ini, sehingga dia tuh akan merasa bahwa gue itu kerja hari ini tuh overload banget gitu loh. Oh, Ngerti ya? iya, iya. Padahal setelah kalian coba duduk tenang, renungin, biasain, luangin waktu 15 menit, duduk, bikin checklist, kalian baru tahu, oh rupanya hari ini tuh gue cuma punya kerjaan yang harus di-follow up, yang paling urgent itu cuma 3. Karena semua tuh ada di kepala gitu loh. Jadi udah ruwet sendiri kan, ruwet, Iya. jelimet sendiri, gak bikin prioritas, akhirnya apa? Aduh hari ini kok aku overload banget ya kerjaannya. Saya suka bercanda sama anak-anak begini, kalian overload boleh, asal kalian bisa overachieve. Udah overload, gak overachieve, artinya apa? Cara kerja kalian tuh ada yang salah, saya bilang. Ngerti? Iya. Ya, artinya apa? Itu kalian cara kerjanya yang harus dibenerin. Gitu. Jadi saya bukan bilang kalian nggak kerja, tapi kalian kerjanya itu tidak work smart. Saya itu istilahnya selalu begitu. Kalian harus bekerja itu dengan smart, bukan kerjanya itu pakai otot. Saya bilang gitu. Karena kita ini kan professional hire kan, seperti itu. Sehingga biasakan itu adalah kalian itu analisa, buat prioritas, buat checklist seperti itu. Jadi jangan maksudnya ada yang saya perhatiin waktu zamannya kita belum WFH, saya suka perhatiin tuh di lorong-lorong beberapa sales itu saya lihat itu. Ini anak kalau udah datang itu nggak pernah lepas dari depan komputer, kerja terus gitu kan. Tapi saya perhatiin, ini kenapa ya? Saya suka kadang-kadang tuh analisa, ini udah kerja kayak begini tapi kok performance-nya ya gitu-gitu aja gitu. Ternyata apa? Setelah saya coba bicara dengan manajernya, oh rupanya kerjaan yang dikerjain orang tersebut itu banyak kerjaan administrasi. Dan levelnya tuh sudah full loh. Full. Kalau di tempat kita tuh kan ada associate, ada full, ada senior kan ya. Seperti itu. Ini hanya saya kasih example aja. Gitu. Saya perhatiin, kalau sudah masuk, taruh tas, duduk, buka komputer, udah kerja gitu ya. Baru nanti dia break itu waktu makan siang. Tapi saya challenge tuh ke manajernya. Ini anak kenapa ya? Saya lihat ini anak ini boleh dalam kategori masuk, kalau saya bilang itu rajin banget gitu. Tapi kenapa performance-nya itu nggak bisa on track? Itu kan misteri kan buat saya gitu loh. Berarti apa? Ada cara kerja yang salah gitu. Itu yang memang kita harus sama-sama analisa, sama-sama cari tahu. Ini kenapa? Apa yang harus dibenerin gitu. Nah, ternyata ya itu tadi. Banyak waktunya tuh habis hanya untuk mengerjakan pekerjaan admin. Tapi bukan cari opportunity baru. Ngerti ya, Ferdinand? Jadi gitu bedanya. Ya. Kalau orang kerja nggak punya prioritas itu seperti itu nanti hasilnya. Sangat penting banget pemahaman di situnya. Pemahaman terhadap job desk, terhadap role, terhadap responsibility itu harus sangat paham. Kalau nggak paham, ya itu harus dicari tahu gitu. Ya. Saya rasa ini bisa menjadi sebuah tips juga nih Bu, biar kita tidak terjebak dengan kalau misalnya ada istilah yang sering muncul gitu ya kan, semuanya jadi prioritas, semuanya harus dikerjakan sekarang. Ya, Dan ternyata ujung-ujungnya malah bingung mau ngerjain yang mana, nggak kekerjain. betul. Setelah nanti itu ya, coba, saya selalu bilang, coba sekarang kamu duduk, luangin waktu 10-15 menit, nulis, saya bilang. Apa sih yang kamu hari ini harus kerjain? Nah, setelah kamu tulis ini, baru tahu tuh, dari 10 list itu, ternyata yang hari ini harus have
harus dan benar itu sebenarnya cuma 3 gitu. Hmm. Kayak gitu. Ya.